Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cahaya dan kedamaian untuk seluruh sahabat berita Sufi, dimanapun kalian berada. Semoga siapapun yang menonton tayangan ini, hidupnya dipenuhi rahmat, dijaga setiap langkahnya, dimudahkan segala urusannya, dan setiap nafasnya menjadi zikir yang mengantarkan pada cinta Allah yang sejati. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu berhenti sejenak, memejamkan mata, lalu mendengarkan hembusan nafasmu sendiri? Coba perhatikan, hembusannya lembut, teratur, tapi terasa seperti ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar udara yang keluar dan masuk. Pernahkah kamu merasa bahwa di balik setiap tarikan nafas ada sesuatu yang hidup, ada getaran yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah seseorang sedang menyebut nama yang begitu agung? Itulah rahasia besar yang selama berabad-abad disembunyikan para wali Allah, bahwa setiap hembusan nafas manusia sejatinya sedang mengucap nama Allah, bahkan tanpa sadar. Inilah ilmu yang begitu halus, begitu suci, hingga hanya hati yang benar-benar terjaga yang mampu merasakannya. Bukan ilmu yang bisa dipelajari dari kitab biasa, bukan pula sekadar teori mistik, tetapi ilmu yang hidup dalam dada orang-orang yang sudah menyatu dengan cinta ilahi. Bayangkan, saudaraku, sejak kamu lahir, dari tangisan pertamamu hingga detik ini, kamu sebenarnya tak pernah berhenti berzikir. Nafasmu adalah zikir, tubuhmu adalah tempat sujud, dan hidupmu adalah perjalanan kembali menuju Sang Pencipta. Namun karena dunia begitu bising, hati kita tertutup oleh urusan dunia, oleh nafsu, oleh kesibukan yang membuat kita lupa bahwa setiap detik hidup ini adalah doa yang terus berdengung. Para wali berkata, saat kamu bernafas, kamu sedang menyebut nama tersembunyi dari Allah yang menggema dalam dada setiap makhluk. Setiap kali kamu menarik nafas, itu adalah seruan hayu. Dan setiap kali kamu menghembuskan nafas, itu adalah bisikan Allah. Artinya, seluruh hidupmu adalah zikir yang tak pernah berhenti, bahkan ketika lidahmu diam. Subhanallah, betapa lembut dan dalam kasih sayang Allah kepada hambanya, hingga ia menanamkan namanya dalam setiap tarikan nafas kita, agar kita tak pernah jauh darinya. Meski kita lupa menyebut namanya secara lisan, maka ketika engkau sedang sedih, merasa sendiri, atau merasa doamu tak pernah dikabulkan, ingatlah satu hal. Bahkan ketika engkau diam dalam keputusasaan, nafasmu tetap menyebut nama Allah. Dia tak pernah meninggalkanmu. Dialah yang membuat dadamu naik turun, sebagai tanda bahwa kamu masih hidup dalam penjagaannya. Kamu mungkin melupakannya, tapi dia tak pernah berhenti memanggilmu melalui hembusan nafasmu sendiri. Sahabat berita Sufi, inilah rahasia yang membuat para wali selalu tenang, meski dunia di sekelilingnya berguncang. Karena mereka tahu selama nafas masih keluar masuk, selama haus masih terdengar dalam batin, berarti Allah masih bersamamu. Dan ketika seseorang benar-benar menyadari ini, hatinya akan luluh, seluruh egonya runtuh, dan yang tersisa hanyalah rasa syukur, cinta, dan penyerahan diri yang total kepada Sang Maha Hidup. Jadi, sebelum kita melangkah lebih dalam ke pembahasan inti tentang ilmu hau dan rahasia nafas yang tersembunyi di balik zikir para wali, tenangkan hatimu sejenak, tarik nafas perlahan, rasakan udara yang masuk itu sebagai kasih Allah, dan ketika kamu menghembuskannya, bisikan dalam hati, Allah. Karena disitulah rahasia tauhid tertinggi bersemayam, satu nafas, satu nama, satu cinta Allah. Sahabat berita Sufi, dari antara begitu banyak karunia Allah yang diberikan kepada manusia, ada satu anugerah yang paling sering kita abaikan, nafas. Kita bernafas ribuan kali setiap hari, tanpa pernah benar-benar menyadarinya. Nafas adalah tanda kehidupan, penghubung antara ruh dan jasad, antara dunia yang tampak dengan alam gaib yang tersembunyi. Namun bagi para wali dan arif billah, nafas bukan sekadar pertukaran udara nafas,
adalah zikir yang terus-menerus berlangsung dalam diri manusia. Bahkan ketika lidah berhenti menyebut nama Allah, mereka menyebutnya sebagai ilmu hu, sebuah ilmu batin yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sudah lembut, tenang dan diterangi cahaya kesadaran ilahi. Hamasu adalah nama Allah yang paling halus, nama yang menggambarkan keberadaannya yang tak terlihat, tak terjangkau, namun hadir di setiap helaan nafas makhluk. Satu, nafas adalah titik pertemuan antara ruh dan jasad. Dalam setiap hembusan nafas, ada misteri besar yang jarang kita pahami. Para sufi mengatakan bahwa nafas adalah perantara antara dunia jasad materi dan dunia ruh, energi ilahi. Saat seseorang bernafas, bukan hanya oksigen yang masuk, tetapi juga energi kehidupan, yang dalam istilah tasawuf disebut sebagai nafakhah rabbaniyah, hembusan ilahi yang menjadi sumber kehidupan manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kemudian aku tiupkan ke dalamnya ruhku." Qiyas, Al-Hijr 29. Ayat ini bukan sekadar metafora, ia adalah isyarat bahwa setiap manusia membawa tiupan Allah dalam dirinya. Dan tiupan itu berwujud dalam bentuk nafas. Karena itu selama manusia masih bernafas, berarti di dalam dirinya masih bergetar zikir Hu, nama Allah yang tersembunyi di balik denyut kehidupan. Para wali mengatakan bahwa setiap hembusan nafas adalah peringatan lembut dari Allah. Seolah-olah ia berbisik, "Hai hambaku, aku masih di sini bersamamu. Aku yang membuatmu hidup. Aku yang membuat dadamu naik dan turun." Dan jika kita benar-benar menyadari makna itu, maka setiap tarikan nafas akan berubah menjadi zikir yang dalam. Tidak perlu suara, tidak perlu kata, cukup kesadaran penuh bahwa setiap udara yang masuk adalah kasih-Nya. Dan setiap udara yang keluar adalah bukti bahwa kita telah menerima dan mengembalikannya dengan cinta. Inilah sebabnya para sufi tidak sekadar mengatur pernafasan untuk menenangkan diri, tetapi mereka menyatukan zikir dalam setiap nafas. Ketika menarik nafas, mereka menghadirkan kesadaran akan kehadiran Allah, Hu. Dan ketika menghembuskan, mereka serahkan diri sepenuhnya, Allah. Begitu terus-menerus hingga hati dan nafas menyatu menjadi satu irama cinta. Dua, Hu, nama Allah yang tak terucap, tapi dirasakan. Hu adalah rahasia terdalam dari nama Allah. Ia bukan sekadar suara, bukan huruf, tapi getaran kesadaran. Dalam zikir La ilaha illahu, kata Hu di akhir kalimat itu adalah penanda bahwa tidak ada yang hidup, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang ada kecuali Dia. Para arif menyebut Hu sebagai ismu zatillah, nama dari zat Allah yang tidak bisa diucapkan oleh lidah biasa. Karena itu hanya hati yang bersih yang mampu mendengarnya dalam keheningan. Dan tahukah kamu, kita semua sebenarnya sudah mengucapkannya sejak lahir setiap kali kita bernafas. Tarikan nafas pertama bayi saat lahir adalah Hu. Tangis pertamanya adalah zikir spontan kepada Tuhannya, karena ia baru saja meninggalkan alam ruh dan memasuki dunia jasad. Dan ketika manusia meninggal dunia, nafas terakhir yang keluar pun tetap Hu. Itulah sebabnya dalam ajaran para sufi dikatakan bahwa awal kehidupan dan akhir kehidupan sama-sama dimulai dan diakhiri dengan zikir kepada Allah, meski manusia tak menyadarinya. Hu bukan sekadar nama, ia adalah panggilan jiwa, denyut kehidupan, dan getaran cinta. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa setiap nafasnya adalah Hu, maka ia tidak akan berani bernafas dengan sombong. Ia tidak akan berani mengeluh, memaki, atau membuang waktu dalam kelalaian. Karena setiap udara yang ia hirup adalah milik Allah. Setiap hembusan adalah izin Allah, dan setiap nafas adalah bentuk kasih-Nya yang nyata. Tiisi zikir nafas, jalan sunyi. Para wali zikir yang paling tinggi menurut para wali bukanlah zikir yang ramai diucapkan, tetapi zikir yang berlangsung di dalam nafas.
Zikir ini disebut zikrul anfas, zikir pernafasan. Ia tidak tampak, tidak terdengar, tapi terasa sangat dalam. Orang yang menjalankan zikir ini akan tampak tenang, lemit dan bercahaya, karena setiap tarikan nafasnya membawa nama Allah dan setiap hembusannya menebar rahmat bagi makhluk di sekitarnya. Imam Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Zikir yang paling tinggi adalah ketika engkau mengingat Allah dalam setiap hembusan nafasmu, karena disitulah engkau benar-benar hidup dalamnya." Zikir nafas ini bukan ritual rumit, bukan pula amalan yang hanya boleh dilakukan oleh sufi tertentu. Justru sebaliknya, ia adalah fitrah manusia. Allah telah menanamkan zikir itu dalam sistem tubuh kita sejak awal penciptaan. Namun yang membedakan adalah kesadaran. Orang biasa bernafas tanpa sadar, sedangkan para wali bernafas dengan sadar bahwa setiap nafas ini adalah dari Allah dan untuk Allah. Ketika kesadaran itu mulai tumbuh, maka seseorang akan memasuki makam yang disebut para sufi sebagai makam hudhur keadaan, di mana hati selalu hadir bersama Allah tanpa jeda. Dalam makam ini seseorang tidak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan. Tidur menjadi zikir, makan menjadi ibadah, bekerja menjadi pengabdian, bahkan diam pun menjadi bentuk pengingat terhadap Sang Khalik. Mereka tidak perlu lagi mengulang kata Allah dengan suara keras, karena hatinya sudah terus mengucapkannya tanpa henti. Mereka tidak butuh lagi duduk di majelis besar untuk mengingat Tuhan, karena dimanapun mereka berada, Allah selalu hadir dalam nafas mereka. Itulah kenapa wajah para wali sering tampak damai. Mereka bisa tersenyum di tengah ujian, tenang di tengah badai, dan tetap lembut di hadapan orang yang membenci mereka. Sebab mereka tahu setiap kali mereka bernafas, Allah hadir. Setiap kali mereka diam, terus berdengung dalam dada. Dan selama zikir itu hidup, tidak ada ruang untuk kebencian, ketakutan atau keputusasaan. 4. Nafas sebagai amanah ilahi. Lanjutan di bagian berikutnya. Namun sahabat berita sufi, sebelum kita melangkah lebih dalam ke bagian berikutnya, kita harus menyadari sesuatu yang sangat penting, bahwa nafas bukan hanya karunia, tapi juga amanah. Setiap nafas yang diberikan Allah adalah kesempatan untuk kembali padanya, untuk memperbaiki hati, untuk menebarkan kasih. Namun banyak di antara manusia yang menggunakan nafas itu untuk hal-hal yang menjauhkan diri dari Allah, untuk berdebat, berbohong, berkeluh kesah, atau menyakiti sesama. Disinilah rahasia besar para wali terletak. Mereka tidak menyia-nyiakan satupun helaan nafasnya tanpa makna. Bagi mereka, satu nafas adalah satu zikir. Satu zikir adalah satu langkah menuju cinta Allah. Dan cinta itu adalah tujuan akhir dari seluruh perjalanan jiwa manusia. Kan dilanjutkan pada bagian berikutnya dengan pembahasan poin-poin berikut. 4. Nafas sebagai amanah ilahi yang harus dijaga. Secara, para wali mengubah nafas menjadi energi cinta dan penyembuhan. Rahasia menyatunya nafas dengan kesadaran tauhid sejati. Bagian 2. Terungkap. Setiap nafasmu sebenarnya sedang menyebut nama Allah tanpa kamu sadari. Ilmu para wali. Berita sufi. Lanjutan pembahasan. Makna tersembunyi dari nafas dan zikir alam semesta. Di bagian sebelumnya, kita telah memahami bagaimana setiap hembusan nafas manusia sejatinya adalah zikrullah. Pengingat bahwa kita hidup, bernafas dan bergerak hanya karena kehendaknya. Dalam ini kita akan melangkah lebih dalam. Karena sesungguhnya ilmu napas bukan sekadar simbol spiritual, tetapi pintu rahasia menuju kesadaran tertinggi, tauhid sejati. Para wali Allah sejak dulu memahami rahasia ini.
Tergataukah bizikir setengah lisan, tetap mendengar seluruh kemberaannya. Mereka hidup dalam zikir, tidur dalam zikir, bahkan diam pun menjadi zikir. Rahasia itu disebut oleh para sufi sebagai ilmu hu. Ilmu tentang penyatuan antara napas dan nama Allah. Dalam tradisi sufi, hu adalah bentuk zikir paling murni, yang menunjukkan zat Allah yang tak bisa dijelaskan, tak bisa disamakan, tak bisa dijangkau akal. Saat manusia menghela napas tanpa disadari udara masuk dengan suara hu. Dan saat menghembus ia mengucap Allah tanpa suara. Inilah sebabnya para wali berkata, setiap makhluk yang bernapas sebenarnya sedang menyebut nama Allah, walau ia tak menyadarinya. Rahasia para wali. Nafas sebagai jalan menuju kesadaran ilahi. Ketika hati seorang hamba sudah bersih dari kesombongan dan cinta dunia, maka ia mulai mendengar napasnya sendiri sebagai panggilan dari langit. Di saat itulah seluruh kehidupannya menjadi ibadah. Tidak lagi ada pemisah antara dunia dan Tuhan, karena setiap detik terasa suci. Para sufi menyebut tahap ini sebagai fana fi Allah, lenyapnya ego di hadapan Sang Pencipta. Bukan berarti seseorang menjadi Tuhan, melainkan ia hilang dari dirinya sendiri, dan yang tersisa hanyalah kesadaran tentang Allah. Rumi pernah menulis, "Aku adalah debu yang berputar dalam tarian cintanya. Setiap hembusan napasku adalah pujian bagi Yang Maha Esa." Artinya, tauhid tertinggi bukan sekadar keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, tetapi merasakan kalimat itu hidup dalam dada sendiri. Nafasmu bukan milikmu, langkahmu bukan kehendakmu. Semua adalah gerak darinya. Nafas, jembatan antara dunia dan langit. Bayangkan di setiap detik yang kita lalui, kita mengambil napas sekitar 20.000 kali dalam sehari. Dan setiap satu kali tarikan napas adalah kesempatan untuk menghubungkan diri dengan sang sumber kehidupan. Namun kebanyakan manusia tidak sadar. Mereka hidup cepat, sibuk, cemas, dan lupa bahwa setiap tarikan napas adalah undangan kasih dari Allah. Para ahli tasawuf mengajarkan bahwa napas yang disertai kesadaran adalah zikir yang hidup. Mereka berkata, siapa yang sadar dalam napasnya, maka ia bersama Allah di setiap detik hidupnya. Dan inilah rahasia para wali. Mereka bukan manusia ajaib dengan kekuatan supranatural. Mereka adalah jiwa yang sadar penuh akan kehadiran Allah di setiap denyut nadi dan tarikan napasnya. Karena itu kehadiran mereka menenangkan, ucapan mereka menyejukkan, dan doa mereka mustajab. Bukan karena mereka hebat, tapi karena Allah lah yang hidup melalui mereka. Ilmu hau dan kesatuan nafas ilahi, hu, adalah zikir sunyi yang hanya bisa didengar oleh hati yang hidup. Ia tidak diucapkan oleh lidah, tetapi oleh napas yang keluar masuk. Saat kamu menarik napas dalam-dalam dan mengingat hau, kamu sedang menghidupkan getaran yang sama dengan denyut kehidupan alam semesta. Jumlah makhluk, dari burung yang berkicau, air yang mengalir, hingga daun yang bergetar, semuanya memuji Allah dengan cara yang berbeda. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 41, "Tidakkah kamu tahu bahwa kepada Allah bertasbih siapa yang di langit dan di bumi, serta burung-burung yang mengembangkan sayapnya? Masing-masing telah mengetahui cara salat dan tasbihnya." Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu bernapas dalam irama pujian kepada Allah. Maka, jika manusia mampu menyelaraskan napasnya dengan zikir itu, ia akan menyatu dalam harmoni alam semesta. Inilah yang disebut para sufi sebagai tauhid napas, kesadaran bahwa tidak ada satu hembusan pun yang terlepas dari kehendak dan nama Allah. Kesadaran nafas, kami saksi. Kesadaran cinta Rumi berkata, ketika engkau bernapas dengan cinta, Allah adalah udara yang mengalir di dadamu. Maka cinta dan napas adalah dua sisi dari satu rahasia. Siapa yang mencintai Allah dengan tulus, napasnya akan menjadi doa, matanya menjadi ibadah, langkahnya menjadi sujud,
Tidak ada lagi sekat antara yang duniawi dan yang spiritual, karena semua adalah jalan menuju Dia. Dan inilah yang disebut makam tertinggi para wali. Mereka tidak hanya berbicara tentang Allah, mereka bernapas bersama Allah. Sahabat berita sufi, ketika kita sadar bahwa setiap napas adalah zikir, maka hidup ini berubah menjadi perjalanan suci. Tidak ada detik yang sia-sia, tidak ada keluhan yang perlu diulang, karena ternyata selama ini Allah tidak pernah jauh. Dia berada di antara tarikan dan hembusan napasmu. Kita sering mencari Tuhan di langit, di kitab, atau di tempat-tempat suci. Padahal, Ia bersemayam dalam getaran napasmu sendiri. Saat engkau marah, cemas, atau merasa hampa, tarik napas perlahan dan rasakan bahwa udara itu datang darinya. Bisikkan dalam hati, "Hu," dan engkau akan tahu bahwa engkau tidak pernah sendiri. Semoga pembahasan kali ini membuka mata batin kita untuk kembali menyadari bahwa setiap hembusan napas adalah zikir yang hidup. Bagi yang sedang diuji, yang merasa jauh dari Tuhan, atau yang merasa kehilangan arah, kembalilah ke napasmu, karena di sanalah Allah menunggu, dengan penuh kasih dan tanpa batas. Setiap nafas adalah panggilan lembut dari Allah agar engkau kembali padanya. Sampai jumpa di bagian berikutnya dalam pembahasan yang akan mengupas lebih dalam rahasia ilmu napas para wali dan bagaimana menghidupkan zikir hau dalam kehidupan sehari-hari. Tetap bersama kami di Berita Sufi, tempat di mana hati dan langit saling berbicara dalam kedamaian.